pagi hari ini. Terima kasih sudah join di pagi hari yang luar biasa, di mana sebagian orang mungkin sibuk dengan kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya. Teman-teman malah fokus di depan laptopnya untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dari pembicara kita yang luar biasa juga di pagi hari ini ada Coach Margetti Herwin. Aku panggilnya Coach Getty atau Coach Getty aja. Coach Coach Getty. Getty, Oke. Pak Jovi. Siap, siap. Aku panggil Coach Getty. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join. Thank you udah join. Oke, kalau gitu sudah semua ya, saya sapa ya yang hadir di ruangan di pagi hari ini. Kita mulai aja acaranya. Silakan Mas Aldo atau Mas Alfon. Izin Coach Getty, kita memulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Selamat ketemu kembali di NQA Webinar setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30. Hari ini kita ketemu dengan pembicara kita yang luar biasa, Coach Margetti Herwin atau Coach Getty. Beliau adalah seorang founder, owner dari Smart Business Coaching Firm. Ya, beliau akan membawakan judul yang luar biasa yaitu strategi membangun value proposition untuk perusahaan yang kuat dengan co-creating value collaboration ya. Apa itu, bagaimana isinya dan lain-lain, teman-teman siapkan panganan kecil, kopi, teh dan lain-lain, jangan tinggalkan laptopnya. Kita dengarkan tuntas dan dapatkan ilmu yang luar biasa dari sedekah ilmu yang akan dilakukan oleh Coach Getty di pagi hari yang luar biasa ini ya. Teman-teman silakan digunakan nama yang sesuai dengan namanya. Kalau menggunakan background juga boleh, gunakan background yang sesuai. Nanti kalau ada pertanyaan bisa via chat terlebih dahulu, atau nanti kalau ada kesempatan langsung bertanya, silakan langsung di-unmute dan langsung bertanya dengan Coach Getty ya. Next, Mas. Sedikit bicara mengenai NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kami melakukan audit ke perusahaan-perusahaan. Kalau direkomendasikan mereka lulus, mereka mendapatkan sertifikat ISO yang sifatnya internasional. Kemudian kami juga punya divisi assessment. Beda dengan sertifikasi, assessment outputnya bukan sertifikat, tapi kami menerbitkan laporan-laporan yang diinginkan oleh para pemberi pekerjaan di kami. Yang banyak sekarang lebih ke cyber security, kayak pen testing, vulnerability assessment. Di energi juga ada energi audit atau energi assessment dan lain-lain ya. Kemudian kami punya divisi yang ketiga, divisi pelatihan. Salah satu produknya adalah event kita di pagi hari ini. Namun kalau teman-teman ingin memiliki pelatihan yang sifatnya certified, kita juga punya pelatihan-pelatihan yang sifatnya certified. Nanti dicek, bisa cek ke Mas Aldo atau ke Mas Alfon, pelatihan apa aja yang dimiliki. Terakhir kami punya divisi solusi, ini bukan divisi konsultan karena kami nggak boleh mengkonsultani, agak sedikit konflik of interest ya dengan bisnis yang kami lakukan karena kami lebih banyak ke assessment atau auditnya. Divisi solution kita jualan aplikasi ya, teman-teman yang ingin memiliki aplikasi, software terkait dengan productivity dan memudahkan teman-teman untuk menjalankan ISO-nya, kami ada beberapa software yang bisa kami tawarkan nanti ya. Ini divisi solusi. NQA udah 37 tahun lebih di bisnis ini, kami memiliki customer dan menerbitkan sertifikat sebanyak 60.000 lebih di seluruh dunia. NQA beroperasi di 100 negara termasuk di Indonesia. Jumlah karyawan NQA kurang lebih ada 1.000 di seluruh dunia, dan hasil survei kepuasan pelanggan rata-rata teman-teman cukup happy dengan layanan yang NQA berikan. Terbukti mereka bertahan minimal 10 tahun ya dengan kontrak kerja dengan NQA. Kita adalah badan sertifikasi salah satunya yang terbesar di Amerika, kemudian di Asia. Kita nomor satu di dunia untuk aerospace scheme, kita juga nomor satu di dunia untuk otomotif scheme, dan nomor tiga dunia untuk skema-skema lainnya. Ya. Oke, ini saya perlu informasikan ke teman-teman semua, event pagi hari ini free alias gratis alias tidak berbayar, karena sekali lagi ini adalah bentuk sedekah ilmu oleh Coach Getty. Namun, ada namunnya jika teman-teman ingin mendapatkan e-sertifikat seperti yang tertera di sebelah kiri, dan ingin mendapatkan materinya juga, materinya tadi saya lihat-lihat sedikit, isinya daging semua. Nah, teman-teman bisa mendapatkan e-materialnya juga, dan bisa mendapatkan dua ebook yang related dengan topik yang akan dibahas di pagi hari ini, plus rekamannya. Mungkin teman-teman tadi ke toilet lupa atau ingin menonton ulang, ada rekamannya juga. Nah, untuk mendapatkan keempat item tersebut, teman-teman ada sedikit investasi, nggak besar, hanya sebesar Rp150.000 saja per orang. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo atau ke Mas Alfon, dan bisa order untuk mendapatkan keempat item tersebut. Nah, ini ada dua ebook ya, yang related dengan topiknya Coach Getty, teman-teman bisa mendapatkannya juga ya. Nah, ini pembicara kita ya, Coach Margetti Herwit. Topiknya sudah tertera di sana. Saya nggak ingin buang waktu. Waktu kita jam 9.30 sampai dengan 11.30 atau lewat-lewat sedikit nantinya. Saya langsung kasih kesempatan untuk Coach kita yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Coach Getty, Margetti Herwin. Silakan, Coach.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses sejahtera Waalaikumsalam. buat sahabat NQA pagi ini. Terima kasih Pak Novian, atau saya panggilnya Pak Jovi, dan teman-teman tim di NQA yang sudah undang saya. Saya kenal Pak Novian di WA sangat lama, tapi baru dapat kesempatan hari ini, gitu ya. Dan kebetulan waktunya pas, dan memang teman-teman mungkin ada sebagian yang sudah saya kenal, ya salam kenal dari saya, nama saya Margeti Herwin, panggil aja Coach Getty. Jadi hari ini saya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud untuk merasa yang paling tahu tentang materi yang saya berikan, tetapi ini adalah sharing tentang sebuah metode, sebuah pola yang saat ini sangat penting di era yang efisien, di era yang serba efektif, di era yang teman-teman mulai mengencangkan ikat pinggang untuk benar-benar bisa membuat perusahaan tetap survive di era ke depan. Karena tidak ada yang menjamin bisnis kita ini apakah akan terus berjalan atau memang bisnis kita ini perlu benar-benar kita kecilkan dulu, ya, atau kalaupun kita akan besarkan benar-benar dalam perhitungan yang matang. Jadi saya angkat sebuah materi metodologi tentang co-creating value collaboration. Artinya jika Anda ingin terus tumbuh menjadi besar, Anda nggak bisa sendiri, Anda harus berkolaborasi. Nanti saya share sedikit bagaimana cara atau tips dalam membuat ekosistem di bisnis. Karena kalau Anda bekerja sendiri, Anda menyiapkan semua sumber daya Anda dengan energi atau usaha Anda sendiri, tentu akan memerlukan biaya yang sangat besar atau investasi yang sangat besar, yang belum balik investasinya, dunia teknologi, dunia bisnis sudah sangat berubah. Jadi bagaimana membangun sinergi nilai perusahaan. Kenapa ini penting? Nanti saya akan share sedikit. Ya, yang belum kenal saya, ya saya punya firma namanya Smart Business Coach. Kalau yang tahu saya dari awal, saya ini adalah orang graphic designer, broadcaster 12 tahun saya di Antv. Ya, jadi kalau bapak-bapak lihat video itu saya buat sendiri, website saya buat sendiri. Bukan berarti saya nggak perlu orang, tapi saya bisa mengerjakannya dan saya memang dulu expertnya. Dan itu ilmu nggak dipakai sekarang karena saya jadi seorang business coach, tapi website saya punya sendiri, dan juga nulis buku juga saya bisa setting buku sendiri gitu ya. Dan saya punya podcasting juga, saya punya studio internal di rumah, di rumah saya, studio untuk podcasting yang kelasnya broadcast. Jadi teman-teman, saya menjadi coach itu di tahun 2008. Kalau tahu Action Coach, saya license Action Coach 2008. Terus saya ambil beberapa certified internasional. Jadi kalau mau kenal saya seorang business coach, saya executive coach, saya juga life coach, saya juga money coach certified, ya, terus juga anggota dari CCF, ICF, terus Ericsson. Jadi hampir saya borong semua untuk keperluan saya mendampingi para pebisnis. Ya, banyak coaching firm di Indonesia yang saat ini menciptakan para coach. Tapi saya tidak banyak membuat certified coach, tapi saya lebih kepada implementasi. Jadi saya ini adalah practice coach. Jadi practice dan practitioner yang saya lakukan untuk menciptakan banyak pengusaha sukses dan lebih banyak lagi orang yang tumbuh karena saya menggunakan metodologi coaching saya. Nah, saya adalah salah satu certified master trainernya Alexander Osterwalder dari Strategizer. Nggak banyak yang tersertifikasi langsung dari Strategizer. Nah, saya adalah salah satunya. Dan saya juga BNSP level 4 untuk instruktur utama, ya teman-teman. Dan ini adalah certified saya waktu saya ambil di Hong Kong tahun 2016, sudah lama. Dan memang jarang sekali Strategizer ngadain di Asia. Dia ngadainnya di Eropa atau di Amerika. Tapi saya dapat kesempatan waktu mereka ngadain di Hong Kong. Teman-teman, ini channel saya, silakan nanti di follow. Saya rutin bicara, kalau teman-teman dengerin RRI Pro 3 setiap Selasa malam jam 8, saya live. Dan Selasa besok sudah episode ke-71. Setiap minggu sekali saya siaran, dan yang saya undang adalah binaan atau klien saya yang telah sukses pengusaha jadi eksportir atau dia punya cabang banyak, mereka sharing kepada semua pendengar RRI. Jadi saya mau angkat bahwa RRI jangan dipakai hanya pendengar orang pensiunan. Saya mau angkat supaya pebisnis dengar RRI. Oke, dan silakan nanti ini WA saya punya website namanya coachmargeti.com. Saya rajin nulis, sudah non-stop saya nulis selama 100 hari penuh, setiap hari satu, dan itu semua menggunakan AI. Materinya saya kasih video, tapi AI yang ngatur teksnya dan artikelnya teman-teman. Ya, jadi AI sangat membantu. Membantu yang tadinya saya punya 10 tim, sekarang nggak ada semua, saya sendiri, tapi AI yang semua bekerja untuk membantu saya. Oke, 3 pilar kolaborasi bisnis. Ini yang sangat penting teman-teman. Tolong dicatat gitu ya, karena 3 pilar kolaborasi ini, kalau teman-teman ingin benar-benar efisien di bisnis, 3 hal ini perlu ada di teman-teman. Satu, kolaborasi. Kolaborasi bisa dengan satu perusahaan, bisa dengan banyak perusahaan, ya.
Terus bersinergi. Kenapa bersinergi? Mungkin segmen market kita sama, tapi resource kita berbeda. Itu yang kita perlukan saat ini. Setelah pandemi, semua orang terbatas sumber dayanya. Apalagi sekarang krisis global, ya Indonesia masih, alhamdulillah kita masih bisa berinteraksi dan berbisnis di negara kita sendiri karena kita sangat banyak populasinya dan sangat membantu. Yang ketiga, align, selaras. Ini yang paling penting. Kita bisa collab, kita bisa sinergi, tapi kita nggak align, bahaya juga. Ya, ini yang akan saya jelaskan di 1 jam kita ke depan. Mudah-mudahan ini akan banyak memberikan insight bagi teman-teman. Ya, dan saya juga angkat source sumbernya dari seorang ahli brand collaboration, ya, Pak Yuswo Hadi. Jadi nanti ada materi-materi beliau yang saya share di sini karena itu luar biasa karena mereka menggunakan Pak Yuswo Hadi itu menggunakan metodologi coaching juga walaupun dia sebagai konsultan brand. Mengapa value proposition dan kolaborasi jadi kunci, teman-teman? Yang pertama, ketidakpastian kondisi global membuat kita ini takut untuk investasi. Membuat kita ini takut punya karyawan dan menggajinya. Sehingga di sini dituntut kita meningkatkan value proposition kita dan berkolaborasi. Ini menjadi inti. Ya, strategi bertahan saat ini adalah satu hal yang bagi sebagian besar perusahaan. Ya, kita belum berani untuk ekspansi besar karena pemerintah juga pendanaannya, anggarannya dikurangin dan juga sekarang kita belum jelas ini arahnya mau kemana. Tapi teman-teman tetap harus survive, teman-teman tetap harus bisa mendapatkan profit. Makanya salah satu hal yang paling efisien adalah berkolaborasi. Tantangan bisnis saat ini kita sudah tahu dari mulai sebelum pandemi ada yang namanya VUCA. Ini paling ngetop dan paling ngetren. Kenapa? Karena di VUCA ini ya kita mengalami namanya volatile, bergejolak setiap waktu gitu ya. Ada gejolak politik, gejolak ekonomi, nilai uang kita yang tidak menentu gitu ya. Dan juga mungkin semakin banyak orang-orang baru menjadi pesaing bisnis Anda yang menjual dengan harga murah ya, tapi mereka tidak menguasai, mereka mau mengambil pelanggan Anda dan ini kembali lagi kepada Anda. Apakah pelanggan Anda jelas terhadap value proposition Anda sehingga dia tidak mau berpindah walaupun Anda lebih mahal dari pesaing Anda? Ini nggak gampang mempertahankannya. Ya, setiap bulan coach baru banyak banget gitu ya. Saya tidak merasa bersaing dengan mereka. Justru mereka saya ajak membangun ekosistem karena coach baru pun perlu berlatih dan ini menjadi sebuah ekosistem yang luar biasa. Saya tidak bersaing dengan para coach yang lain karena masing-masing coach punya kelebihannya masing-masing gitu ya. Uncertainty, tidak pasti, kompleks, sangat rumit, ambigu ya, serba hal yang dikatakan tidak yang diberikan, integritinya nggak ada. Satu hal kita kadang-kadang kok datang ke seminar katanya begini, katanya begitu, begitu kita datang kok isinya gitu-gitu aja ya. Ah, saya sudah tahu. Karena saya yakin teman-teman punya ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Makanya saya tidak sharing ilmu dan pengalaman. Ada yang jarang orang sharing adalah metodologi. Ilmu orang dapat dari training, pengalaman orang dapat dari mentoring, tapi metodologi Anda bisa dapat dari coaching sebenarnya. Karena coaching melatih pola pikir Anda, pola diri Anda, dan pola kerja Anda. Thinking, being, and doing Anda asah dengan coaching program. Konsumen semakin menuntut, produk cepat jenuh. Nah, ini yang harus Anda siapkan adalah solusinya perkuat needs, keunikan yang relevan bagi pelanggan yang siap Anda berikan. Apapun Anda, bisnis produk, bisnis jasa. Bisnis yang terus tumbuh dan berkembang adalah bisnis yang memiliki fondasi kuat untuk selalu. Nah, ini ada 6 kata kunci saya. Kalau Anda punya bisnis ditanya, terarah, oke. Tapi belum tentu terkontrol. Tapi kalau udah terarah dan terkontrol, apakah terstruktur? Belum tentu terstruktur. Terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem enggak? Kalau belum tersistem, banyak PR yang perlu dibuat. Ada yang tanya sama saya, kok beda terstruktur dan tersistem itu apa? Terstruktur ada tahapannya, ada polanya. Tapi kalau tersistem, ada medianya. Ada orang yang punya pola, nggak punya media. Ada orang yang punya media, tapi tidak terpola atau tidak terstruktur. Makanya terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem pun masih kurang kalau Anda tidak terukur. Dan kalau 5 poin itu Anda bisa penuhi, Anda bisa konsisten untuk tumbuh, teman-teman. Makanya bisnis mastery, value dan modelnya hari ini akan saya sharing. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman sangat insightful, insya Allah. Oke, value proposition. Nah, kalau di dalam bisnis model kita buat, kadang-kadang kita masih bingung yang namanya value proposition itu apa gitu. Kadang-kadang yang kita tulis cuma value, tidak proposition gitu. Tapi kalau digabung value proposition itu berarti benar-benar yang unik, yang hanya Anda yang bisa, hanya Anda yang ngerti, sehingga itu yang akan membuat bisnis Anda dicari. Bahkan pelanggan Anda tidak akan berani pindah ke kompetitor. Nah, ini poin pentingnya. Berikutnya, nilai itu bukan sekedar produk.
tapi solusi dan pengalaman. Banyak yang bilang, Coach, saya ini adalah perusahaan jasa konsultan. Saya selalu mendampingi klien-klien saya karena saya expert di bidang itu. Terus saya tanya, Pak, pengalaman Bapak menjadi konsultan, apakah Bapak jual? Maksudku segitu? Ya, saya hanya menjual produk jasa konsultan saya. Loh, kalau pengalaman Bapak-Bapak jual, gimana caranya? Baru dia terpikir, iya coach, kenapa saya nggak bikin PDF book, kenapa saya nggak bikin video series yang bisa saya jual tentang pengalaman saya mendampingi, sehingga itu menjadi daya tarik channel bagi bisnis utama Anda sebagai konsultan. Itu jarang yang terpikir. Padahal kalau itu dibuat, Anda akan punya uang harian, uang mingguan, uang bulanan, bahkan Anda setiap waktu akan dapetin project yang membantu Anda untuk tetap eksis di bisnis Anda. Tanpa value yang kuat, bisnis mudah tergantikan. Apa alasan utama pelanggan memilih Anda? Itu pertanyaan yang Anda simpan dulu. Nanti Anda jawab setelah sesi dengan saya ini. Oke, yang berikutnya. Bisnis yang tidak memiliki niche atau tidak memiliki value proposition yang kuat atau keunikan ini, dia hanya fokus pada harga. Margin makin menurun. Saya dampingi banyak pengusaha kecil yang cuma sekedar dagang, dia bilang, tapi dia bilangnya bisnis. Dia cuma jual barang, tidak bisa menjelaskan keunikannya, tidak bisa menjelaskan value-nya. Dia bilang produknya berkualitas. Tapi saya tidak pernah melihat kualitas yang jelas yang dia bisa tunjukkan. Dia nggak punya testimonial klien, karena klien sekali datang, setelah itu nggak balik lagi, dan dia tidak pernah mengukur itu. 2, tidak punya diferensiasi, nggak bisa jelasin. Dia akan cepat tersingkir. Tidak punya mitra yang lebih parah. Dia akan sulit tumbuh. Sehingga tanpa nilai unik, bisnis hanya bersaing di harga dan mudah tergantikan. Kalau Anda memiliki produk itu bisa dirasakan dengan jelas. Tapi begitu Anda berbisnis jasa, apa yang terlihat Anda itu benar-benar penting bagi mereka, itu nggak gampang. Seorang konsultan, dia bagus tapi dia nggak bisa ngomong. Seorang konsultan banyak bantu kliennya dan kliennya tumbuh, tapi dia tidak punya strategi marketing ataupun konten marketing yang bagus. Itu jadi masalah. Tapi kebalikan, banyak orang jago jualan, marketingnya jago, begitu datang, orang kecewa. Terus orang bingung, ini saya harus dibantu sama siapa ya? Sementara yang jago jualan tidak jago handling. Yang jago handling tidak terlihat jualan. Makanya hal-hal ini perlu menjadi penilaian kita untuk kita benar dan tepat dalam menyusun yang namanya value proposition ini. Nah, apa value proposition dan co-creating value? Yang namanya value itu adalah benefitnya lebih besar dari cost yang Anda bayar. Dan memiliki relevansi dengan apa yang Anda mau berikan kepada pelanggan Anda. Nilai yang Anda janjikan dan berikan kepada pelanggan, itu merupakan value proposition. Kalau Anda tidak punya sumber dayanya, berarti Anda bisa bermitra dengan bisnis sejenis atau bisnis yang memiliki segmen yang sama, tapi sumber dayanya berbeda dengan Anda. Mereka punya uang, Anda nggak punya uang. Source Anda ilmu pengalaman, Anda bekerja sama, berkolaborasi dengan perusahaan yang memang permodalannya oke, kuat, timnya ada. Ya, saya saat ini berkolaborasi dengan banyak perusahaan, institusi, sehingga saya tidak merasa untuk harus melengkapi karena ternyata partner-partner saya memiliki sumber daya yang melengkapi saya. Itu poin utamanya pada saat kita berkolaborasi dalam sebuah ekosistem. Kalau teman-teman pernah lihat ada Canvas, Value Proposition Canvas gitu ya. Ini value proposition canvas ini bisa kita lakukan praktek, dan ini kalau nanti NQA pas dengan saya waktunya ada, saya akan adakan training workshop untuk bisnis model dan value proposition. Ini bisa dilakukan hanya dalam 1 hari gitu ya teman-teman, sehingga Anda bisa paham customer profile Anda itu siapa aja, apa yang terbantu dari produk Anda bagi pelanggan. Itu namanya customer jobs done, ya. Apa customer pain yang bisa Anda selesaikan dengan solusi Anda. Apa yang diinginkan customer yang Anda bisa berikan. Baru kita bisa mapping value. Kita bisa memberikan produk yang tepat karena Anda menjadi pain reliever klien Anda. Atau Anda memberikan apa yang dia butuhkan, Anda menjadi gain creator klien Anda. Kenapa pakai Canvas, Coach? Kalau Anda langsung kepada bisnis, biayanya pasti besar. Tapi kalau Anda on paper dulu, simulasi ini akan bisa diuji. Simulasi ini akan bisa dikritisi dalam hal paper only. Baru setelah dia oke, baru Anda terjun kepada bisnis untuk merubah semua hal strategi dalam bisnis. Jangan khawatir, ini bukan sesuatu yang susah. UKM yang omsetnya tadinya cuma 30-40 juta sebulan, hari ini
sudah memiliki omset 500-an juta minimal. Dan mereka menjadi UKM-UKM juara. Kenapa? Karena mereka memiliki tools yang tepat, mereka memiliki tools yang luar biasa untuk mereka benar-benar bisa memberikan apa yang dibutuhkan pelanggan. Nah, di mana value proposition ini? Jadi kalau kita nge-zoom in bisnis model yang Anda punya, value proposition ini adalah turunan dari value proposition element di dalam bisnis model Anda dengan customer segment. Di zoom lagi. Banyak yang nggak jelasin dari mana kanvas ini. Jadi Anda bikin bisnis model Anda dulu, baru Anda bisa bikin value proposition canvas. Anda nggak bisa memulai hanya dengan value proposition canvas. Ya, banyak yang nggak cerita. Kenapa? Karena mereka cuma tahu bisnis model. Dan mereka yang memberikan materi kadang-kadang menjelaskan value proposition-nya itu dalam kanvas yang berbeda. Value proposition canvas untuk satu segmen, nggak bisa untuk banyak segmen. Kalau bisnis Anda punya 5-6 segmen, bikinlah 5 atau 6 value proposition canvas. Karena berbeda-beda setiap segmen. Ya, simpan dulu pertanyaannya. Saya lanjut ke materi berikutnya. Oke. Oke. Nah, konsep co-creating value. Bagaimana konsep co-creating value? Kolaborasi lintas brand menciptakan yang namanya extraordinary value. Ya, 1+1 harus lebih besar dari 2. Kalau 1+1 sama dengan 2 juga, berarti nggak ada manfaatnya Anda berkolaborasi. Ini hal yang sangat Anda tidak dapat impact-nya kalau Anda berkolaborasi hasilnya sama aja 2. Contoh, ini dari bukunya Yuswo Hadi, Melesat Dalam Gelap. Dia terbitkan buku ini pada saat pandemi dan masih terpakai sampai sekarang metodologinya. Bang Jago dan Gojek berkolaborasi. Sehingga Bang Jago ini menyediakan penyediaan dananya untuk para tukang Gojek gitu ya. Dan juga kepada aplikasi Gojek. Alobang, Bukalapak, dan Grab membuat sebuah paket program kerjasama yang sifatnya kolaborasi. Kala Group, semua perusahaan di dalam Kala Group, ya, ini daerah Indonesia Timur, ya, mereka saling support sehingga menjadi efisien, ya, dengan tagline Kala for Life. Ini semua contoh-contoh co-creating value yang dibangun dari perusahaan yang ada saat ini. Ini contohnya GoTo dengan Tokopedia, ya, mereka menggunakan resource secara bersama. Apa yang dipunyai Tokopedia sumber dayanya berbeda dengan apa yang dipunyai Gojek, sehingga mereka membuat sebuah brand namanya GoTo, ya, ada layanan keuangan, ada layanan on demand untuk pelayanan jasa dan juga e-commerce. Yang berikutnya yang sering kita temukan adalah Traveloka. Traveloka adalah sebuah ekosistem bisnis yang mengedepankan kolaborasi. Yang berikutnya, co-creating cycle yang harus Anda pahami bagaimana Anda memulainya. Yang pertama, Anda sadar dulu bahwa Anda kekurangan sumber daya. Anda sadar dulu bahwa energi Anda tidak sebesar apa yang Anda inginkan. Semua hal yang mensupport bisnis, Anda tidak bisa lengkapi karena keterbatasan dari segala hal yang dihadapi dalam bisnis. Setelah Anda aware, coba Anda gambarkan connection-nya. Ya, gambarkan connection-nya, oh saya bisa bekerja sama dengan perusahaan ini. Oh, saya ini value dan visi misinya sama. Baru Anda bisa melakukan collaboration dan menciptakan sesuatu yang baru, creation. Setelah itu baru sama-sama berkontribusi, ya, sehingga cycle co-creation ini akan berkelanjutan di kemudian hari. Ini yang sangat akan membantu Anda, ya, pada saat Anda mau membuat co-creation cycle ini. Oke, jenis kolaborasi strategis yang bisa Anda perhatikan. Brand collab. Jadi kalau Anda melakukan kolaborasi brand, fokusnya adalah menyatukan pasar. Pasar Anda disatukan dengan pasar siapapun collaboration company yang Anda memang cocok dan mau jalankan. Ini contohnya Indomie dan Citato pernah membuat produk paket untuk dijual kepada pelanggan sehingga pelanggannya Citato dengan pelanggan Indomie itu menjadi satu pasarnya. Dengan cara campaign seperti apa? Oh, makan Indomie dengan Citato enak loh. Wah, ternyata anak-anak Gen Z itu menyambut dan ternyata penjualan kedua produk ini meningkat tanpa harus membuat satu company baru. Sehingga dia melakukan yang namanya brand collaboration. Ada lagi, brand sinergi. Yang disatukan apa? Asetnya. Contohnya Gojek dan Tokopedia tadi. Itu namanya brand sinergi. Dengan produk baru, brand baru namanya GoTo. Ada brand align. Selaraskan identitas. BCA, Blibli, Tiket.com menjadi satu untuk mempermudah orang untuk traveling, untuk booking hotel, ya, bahkan bisa bikin paket wisata keluarga bareng,
ya dengan cicilan. Nah, ini satu hal yang namanya brandnya diselaraskan. Nanti detailnya Anda bisa lihat di website saya sering tulis tentang kolaborasi ya di coachmarketi.com. Kalau Anda akses ya, Anda bisa cari apapun. Sudah ada 400 artikel saya tulis dari 2008 ya. Oke. Nah, teman-teman tadi saya bilang, coach, kita mau bikin value proposition tapi harus bikin bisnis model dulu. Ini adalah lean dan agile business model yang sebagian perusahaan sudah mulai lakukan saat ini, dan jika Anda tidak memulai melakukan, maka Anda tinggal tunggu waktu Anda disalip sama kompetitor-kompetitor Anda. Perhatikan, ini dari bukunya Melesat Dalam Gelapnya Pak Yusuf Hadi, karena ini luar biasa. Pertama, customer segment. Anda harus melakukan segmen redefinisi lagi kepada bisnis Anda. Nggak bisa semua pasar Anda tuju. Coba Anda lihat, pasar mana yang ternyata membuat Anda lebih efektif. Pasar mana yang membuat Anda lebih bisa untuk cepat menjual. Kata-kata cepat menjual ini membuat Anda tidak demotivasi. Padahal produk Anda bagus, mungkin tidak cocok aja. Lakukan segmen redefinition. Baru kita lakukan co-creating value di posisi value proposition-nya. Gunakan channel yang optimum, teman-teman. Optimum channel ini ya dari omni channel menjadi opti channel. Ya. Terus untuk customer relationship selalu gunakan strategi FOMO marketing. Jadi klien Anda tuh kalau tidak segera mengambil keputusan hari ini, dia ketinggalan. Dan lihat revenue stream Anda adalah, perhatikan, sustainable growth, mana income Anda yang terus tumbuh, Anda fokus di situ. Jangan semua Anda maksimalkan, Anda akan habisan energi. Sementara revenue yang lebih efisien dan efektif, itu akan membantu revenue Anda yang lain ikut meningkat. Gunakan sumber daya yang fleksibel. Anda tidak harus membayar mahal karena Anda hanya butuh sedikit. Anda tidak perlu untuk mengeluarkan duit lebih karena supplier Anda bersama Anda dalam sebuah ekosistem yang saling support. Di proses, lakukan lean innovation. Di partnership, lakukan collaboration brand. Dan juga di cost structure, lakukan aset-aset yang sifatnya murah. Ya, jangan Anda memegang aset yang membebani Anda. Jadi namanya asset light. Teman-teman, ini adalah sebuah lean business model yang sudah banyak ya dilakukan oleh bisnis yang ada saat ini. Ya. Maskapai penerbangan, ya, mereka bikin sebuah grup, ya. SkyTeam-nya Garuda sekarang manage Qatar Airways. Untuk apa? Efisien. Sehingga orang yang naik Garuda kalau sampai di Qatar dia tidak ketinggalan pesawat. Qatar memberikan kalau telat pesawat penerbangan berikutnya. Itu akan membantu untuk orang melihat sebuah pelayanan yang luar biasa, berkolaborasi, karena kalau mereka menyiapkan pesawat dengan banyak, itu akan sangat besar biayanya. Sehingga semua makin murah, teman-teman. Ya. Bagaimana membangun ekosistem bisnis? Mapping ekosistemnya, buat solusi ekosistem ini. Solusi apa yang Anda akan tawarkan? Baru buat strategi ekosistemnya. Jadi mapping, ciptakan solusinya dari problem-problem yang Anda analisa, sehingga Anda masuk ke strateginya. Ya, ini source-nya dari buku Ekosistem Selling-nya Pak Yusuf Hadi. Ya. Teman-teman, ada yang nanya, Coach, ini Coach Getty dari tadi teori aja, gimana cara saya implementasi langsung? Ciptakan sebuah kanvas, namanya Ekosistem Selling Strategi. Ini bisa kita lakukan workshopnya dan teman-teman akan sangat langsung implementatif kepada yang namanya eksekusi, tidak banyak teori. Kalau Anda lihat, ekosistem selling ini, saya pakai metodologi namanya horizontal ecosystem, di mana ada core firm Anda, ada complementer, ada supplier, ada customer. Saya ambil klien saya namanya Ruang UMKM Aplikasi. Dia bikin ekosistem bisnis konsepnya. Sebelum dipraktekin, sebelum dia eksekusi, sebelum platformnya ditawarkan, dia gambarkan dulu. Dia gambarkan dulu ekosistemnya. Ini namanya mapping. Ruang UMKM, yang namanya complementer itu adalah orang yang bisa menggunakan aplikasi ini untuk berkolaborasi, mendapatkan income secara bersama. Itu namanya komplementernya. Kalau supplier, orang yang menyampaikan kepada user dari core firm dan komplementer sehingga dia bisa dapat komisinya. Sementara yang di lingkaran luar namanya customer. Siapapun yang membutuhkan produk tersebut untuk bisnisnya. Lihat teman-teman, garis biru ini adalah yang saling terhubung. Jadi core firm bisa langsung ke komplementer, core firm bisa langsung ke supplier, core firm bisa langsung ke customer. Ini ekosistem. Semua saling membutuhkan, semua berbagi resource bersama, semua mendapatkan impact dan tidak ada yang bersaing dalam ekosistem ini. Coach, setelah dapat garis apa yang saya lakukan? Kita mapping dulu. Core firm kita Ruang UMKM, komplementer membernya siapa aja, supplier membernya siapa aja,
customer membernya siapa aja. Wah, yang terlibat banyak nih coach. Ini semua kategori, yes. Coach mungkin nggak SME entrepreneur ini ya, entrepreneur UKM ini lebih dari 100. Bisa aja nggak ada masalah. Bisnis community member bisa aja coach, community-nya lebih dari 1. Bisa, mau 10, mau 20, nggak ada masalah. Tetapi aturannya jelas. Coach kalau gitu investor pun bisa masuk, yes. Karena dia termasuk customer member. Kita lihat nanti hubungannya di mana. Anda benar-benar mapping. Baru kita gali kebutuhannya. Tulis satu-satu kebutuhannya. Oh, customer perlu program pendampingan, ekosistem bisnis yang terintegrasi, konten materi bisnis dan tutorial, event dan workshop program. Setelah kebutuhannya benar-benar kita bisa mapping, baru kita ciptakan solutionnya. Oh ya, kita bikin ruang aplikasi coach, kita bikin inkubasi program. Pembicaranya banyak coach, semua hal bisa kita minta dari mereka karena materi mereka kita butuhkan dalam sebuah kurikulum yang kita rancang. Ya, bisnis konten tutorial kita selalu banyak nih coach karena pembicara kita banyak banget. Kita akan bayar by project aja. Tercipta banyak solusi teman-teman. Hanya dengan satu lembar kanvas, Anda bisa bikin strategic bisnis yang tidak perlu Anda baca dalam 300 bisnis plan halaman. Yang udah ketinggalan zaman. Anda tidak lean, Anda tidak agile. Oke, Pak Alfon, mungkin kalau ada pertanyaan kita bertanya dulu kali, ada 1-2 di sini teman-teman. Jangan sampai kejauhan. Jangan sampai kejauhan nanti. Ya, silakan kalau ada Siap, pertanyaan, saya bisa siap, jawab. siap, coach. Aku bantu coach. Ya, Teman-teman yang ingin Pak bertanya Jovi. bisa langsung unmute dan langsung bertanya, silakan. Apakah ada Yes. pertanyaan? Ini Satu luar atau biasa dua aja. nih. Oke, 1 atau 2 silakan. Ini daging semua nih coach. Saya ngikutinnya aja nyatu. Alhamdulillah. Banyak Alhamdulillah. banget. Apakah ada yang ingin bertanya? Langsung bertanya, silakan di unmute dan Silakan. langsung bertanya. Kalau belum ada, saya dulu yang bertanya, boleh coach? Boleh, boleh, Pak Jovi. Oke, jadi di awal tadi kan coach bagi ada kolaborasi, sinergi, Yes. dan align ya, alignment ya Yes. coach. Yes. Dan tadi di Yes. slide keberapa itu perbedaannya adalah kalau kolaborasi lebih fokus ke pasarnya, pasar bersama. Yes. Brand Kalau collapse. sinergi lebih ke aset bersamanya. Kalau Yes. alignment lebih ke identitas atau keselarasan bersama gitu ya coach ya pembedaannya ya. Yes. Yes. Karena Yes. di awal mungkin kalau saya pribadi mungkin terkesan tuh sama semua tuh coach, kolaborasi itu ya Iya. sinergi gitu ya. Nah, Iya. ini dengan ilmu yang luar biasa coach bagikan ini kita jelas nih ya bahwa bisa jadi bentuknya itu bukan kolaborasi tapi bentuknya sinergi ya itu Iya. karena yang Iya. dikejar mungkin dari investasi asetnya atau financial mattersnya gitu ya coach ya berarti ya Iya. Benar, perbedaannya coach. Pak Oke, Jovi. luar Jadi biasa. di awal kita berkolaborasi dengan 2 perusahaan, akan ada kemungkinan perusahaan lain yang menggabung. Tapi begitu bergabung namanya Hmm, udah bukan kolaborasi, udah sinergi. siap, siap, siap. Tapi Oke. kalau udah lebih banyak dan kita sudah megang hulu ke hilir, namanya sudah align, brand alignment. Jadi itu Oke, peningkatan, oke. Pak Jovi. Siap, siap, siap. Oke. Oke, Yang good. penting tadi Silakan. rumusnya 1 tambah 1 harus lebih Harus lebih besar besar dari daripada 2. 2. Oke, Iya, itu yang baru, yang benar ya. iya. Rumusnya harus seperti itu. Saya lanjut ya. Silakan, Oke. silakan coach. Oke, dari apa yang saya jelasin di awal tadi, kita mulai dengan langkahnya apa gitu ya. Cara membangun value dan kolaborasi itu langkah pertamanya 1, analisa pasar dan insight pelanggan dulu. Itu poin pertama yang Anda harus lakukan pada saat Anda mau membangun value co-creation dengan kolaborasi, sinergi, atau bahkan align ekosistem tadi. Ya, yang kedua, cari masalah-masalahnya dulu dengan value proposition tadi, customer profile tadi. Ya, setelah ketemu masalahnya baru kita validasi. Lakukan observasi, interview. Ini akan menghemat Anda dibanding Anda langsung putuskan untuk membuat kerjasama kolaborasi langsung. Ya, dari sini Anda bisa menghemat dan ini langkah satunya. Yang kedua, langkah kedua adalah merumuskan value mapping tadi. Rumusin dulu solusinya, ini customer pain-nya, ya, yang mau diberesin. Bedakan fitur dan manfaat. Kadang-kadang kita ini cuma nambah fitur, tidak nambah manfaat. iPhone dari iPhone 16 ke iPhone 17 cuman rubah fitur sebenarnya, manfaatnya sama aja. Tapi that's business. Orang Indonesia tuh gengsi kalau ada iPhone 17 dia masih pakai iPhone 15 gitu ya. Karena bagi dia toh dicicil kok bisa, yang bayarin bisnis saya. Karena gengsi perlu di bisnis saya, padahal yang dia lakukan cuma telepon doang HP-nya. Sampai pada saat naik pesawat ada ibu-ibu bilang, "Pak, maaf Pak, matiin ini gimana ya?" Dia lupa matiinnya. Padahal itu HP udah dia beli lama gitu ya, mungkin dikasih sama orang. Ya, jadi itu salah satu hal antara fitur dan manfaat. Yang ketiga, pastikan value Anda. Value-nya relevan, sangat berbeda, different, dan bisa dirasakan langsung deliverable. Ya, kuncinya fokus pada manfaat yang dirasakan pelanggan, yaitu customer job done-nya jelas kalau di value proposition canvas. Bukan hanya fitur produk. Yang ketiga itu tentukan kolaborasi partner. Siapa ya saya berpartner? Prinsipnya adalah siapa yang bisa bantu Anda di dalam bisnis untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan.
Evaluasi aset. Oh, saya asetnya ini, dia asetnya ini, kontribusinya ini, kontribusinya ini. Orang akan berantem karena sama-sama punya aset. Saya orang marketing bekerja sama orang marketing juga, ya ribut lah. Dia merasa kliennya direbut gitu ya. Tapi kalau yang satu jago marketing, yang satu jago keuangan, yang satu punya uang, yang satu punya pasar, dia akan langgeng bekerja samanya. Ya, nilai sejalan. Nilai sejalan itu pada saat kita ketemu dengan calon kolaborator, calon partner, kita ngobrol tanya, Pak, Bapak itu visinya apa, Pak? Oh, sama visi saya. Pak, sebenarnya misi apa yang Bapak jalankan dalam bisnis? Dia cerita, oh sama saya. Walaupun bahasanya beda. Segmennya beda, produknya mungkin identik sama. Atau segmennya sama, produknya identik beda. Itu salah satu syarat untuk Anda benar-benar bisa menemukan kolaborasi partner yang benar. Yang keempat, design co-creation framework. Jadi desain dulu. Kita sharing goal kita, partner kita sharing goalnya dia. Terus dia memberikan data, kita memberikan data. Baru kita ceritakan sumber daya kita apa aja, dia ceritakan sumber daya apa aja, baru kita bikin co-creation framework seperti apa. Konsep kolaborasi win-win. Tetapkan mekanisme win-win dan pembagian hasil yang jelas, walaupun cuma sekedar gentle agreement. Tidak perlu MOU yang tertulis, tapi orang udah cukup kok. Sekarang zamannya cepat. Langsung sepakati guidance-nya, panduannya. Ini langkah 4. Simpan dulu pertanyaannya. Langkah 5, uji dan validasi pasar. Buat MVP dulu. Nah, coba-coba dulu deh. Ini produk baru kita nih. Silakan, kita mau melakukan launching. Anda datang, temu, diskusi sama loyal customer Anda masing-masing, ya, atau kerabat terdekat Anda, atau siapapun orang yang berada di bisnis support bisnis Anda. Lihat respon pasar dengan cepat. Gunakan pendekatan lean experiment, ya. Sehingga perbaiki sampai akhirnya bisa Anda benar-benar gunakan kolaborasi strategi itu menjadi sebuah strategi utama di bisnis Anda. Yang keenam, baru optimalkan channel dan experience. Jadi dari omni channel, dari beberapa channel yang Anda punya, sekarang Anda optimumkan yang sangat bagus ya, yang sangat trafficnya banyak dari pelanggan Anda atau prospek Anda. Sinergikan antara online strategi dengan offline strategi. Orang beli produk di online dengan di offline ya mirip, ya. Dan juga kalau Anda punya affiliate, Anda punya retailer Anda gitu ya, tidak boleh ada perbedaan harga karena kolaborasi sebenarnya menghemat dan pasti profitnya jadi lebih tinggi karena Anda berbagi resource. Integrasi pengalaman pelanggan di semua channel untuk menciptakan perjalanan yang mulus. Langkah 7, integrasi ke ekosistem bisnis. Jadi kolaborasi Anda sebenarnya bisa nggak masuk ke ekosistem bisnis yang lebih besar? Kalau itu bisa, oh itu lebih luar biasa lagi. Value flow-nya kita sinkronkan dulu. Aliran nilai apa yang bisa kita berikan dari kanvas tadi? Ya, sistem bukan proyek. Jadikan kolaborasi sebagai sistem. Bukan proyek sesaat aja. Karena Anda akan menggabungkan segala macam sumber daya menjadi satu manfaat. Ini salah satu contoh ekosistem aktivasi yang dilakukan oleh Jakarta Coffee Week, disupport oleh Mandiri ya dengan living. Nah, jadi ini transaksinya di situ, orang yang punya coffee shop ini bergabung untuk melakukan sebuah event gitu ya, Jakarta Coffee Week. Dan ini semua dapat UMKM terbantu karena dia tidak perlu bayar mahal karena disupport oleh Mandiri. Mandiri dapat apanya? Oh, dapat payment gateway-nya. Dia dapat QRIS orang belanjanya pakai Mandiri. Di situ dapat data, di situ dapat perilaku konsumen, dia dapat data orang-orang yang memang pengusaha kopi, akan berkumpul di situ semua. Yang berikutnya, GoFood Festival. Ini juga sebuah ekosistem selling yang dibangun dari beberapa kolaborasi yang ada, ya, sehingga mereka bersepakat untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Industri authority, nah ini kalau jasa gitu ya, hadapi ketidakpastian industri kopi optimis bangkit kembali dengan influencer. Jadi tidak harus produk, jasa pun bisa dibikin kolaborasi dan ekosistem bisnis tersebut. Nah ini Pak Yuswo Hadi juga melakukannya. Dia menulis buku ini, ya teman-teman bisa dapetin ekosistem selling ini di websitenya consumer.id. Nah itu bisa dimiliki kalau mau tools ekosistemnya. Pak Yuswo dengan saya kita saling sharing materi gitu ya, karena Pak Yuswo seorang konsultan brand. Jadi kalau dia ada kebutuhan coaching dengan partner saya IT ya, Avosite, kita support. Nah ini Brilling, membangun mitra Tokopedia juga ya, dengan nge-branding toko-toko Madura gitu ya. Ini juga affiliate dan partnership dalam ekosistem selling. Nah, dampak aksi nyata ya dari collaboration value ini adalah coba tanya kepada diri Anda, bagaimana jika kita berkolaborasi? Simulasi jika dua brand bersinergi, kita akan lebih naik nggak sih? Gitu. Atau
Sekarang Anda bertanya juga, kalau gitu dari apa yang tadi dijelaskan, apakah saya bisa mulai membangun kolaborasi? Kalau bisa, siapa kolaborator potensial Anda? Untuk Anda segera buat produk bersama. Dibanding Anda tidak ada inovasi karena Anda hanya memberikan materi itu aja setiap waktu. Resiko dan tantangan. Tantangannya adalah ego, ketidakseimbangan peran. Nah, ini harus Anda pastikan nih. Solusinya komunikasi terbuka. Masalah data dan trust. Nah, database kita bertukar. Trust nggak untuk database ini kita bisa gunakan bersama. Trust nggak kalau klien saya nggak direbut sama partner saya karena kita sudah punya produk bersama. Nah, itu butuh kesepakatan. Butuh sistem kontrol juga. Dari kompetisi internal kita menuju kepada kolaborasi yang produksi. Saat ini tidak ada competition lagi. Yang ada co-petition. Co-petition adalah banyak orang lakukan saat ini. Jadi kalau ada merasa, sekarang bisnis merasa tersaingi, berarti dia masih menggunakan pola lama dalam berbisnis. Sekarang ini Bluebird aja sudah bergabung dengan Gojek. Mereka tidak mau untuk berkompetisi. Waktu diprotes, waktu di demo, itu adalah sebuah proses dari cara berpikir konvensional ke cara berpikir saat ini. Ya, mereka masih kolonial, padahal orang sekarang sudah milenial gitu ya. Nah, ini sebuah kondisi yang perlu kita pahami bersama. Teman-teman, bagaimana membangun ide? Visi misi teman-teman itu bukan sekedar slogan, bukan sekedar pajangan di dinding, tapi itu adalah impian besar. Kalau saat ini visi misi itu sudah tidak inspiration bagi tim Anda atau bagi Anda sendiri, lakukan revision lagi. Apa hal besar ke depan yang akan dibangun lagi? Coach, mungkin nggak dengan berkolaborasi visinya jadi berubah? Mungkin. Dan harusnya berubah menjadi lebih besar. Baru dari visi misi kolaborasi tadi, yang di framing dengan value nilai bersama yang disepakati dalam kolaborasi atau dalam ekosistem, kita baru bisa menentukan big goal besar ke depan yang diturunkan menjadi smart goal, smart goal, smart goal. Satu smart goal kita bisa bagi menjadi beberapa strategi, satu strategi, dua strategi, tiga. Satu strategi bisa dilakukan action step 1, action step 2, action step 3. Sehingga big goal sifatnya kualitas, smart goal sifatnya kuantitas, strategi itu adalah caranya, action step adalah prioritas. Makanya di gambaran warna biru itu dibuat action plan bersama. Who, does what, by when. Siapa yang melakukan, apa yang akan dilakukan, kapan mulai, dan kapan selesai. Itu namanya action plan. Baru hasil Anda akan capai. Jadi teman-teman, ini satu hal yang Anda strukturkan kembali dari apa yang Anda punya. Saya rasa semua Anda punya di sini. Tapi tim Anda itu selalu menunggu disuruh oleh Anda. Anda bilang karyawan Anda bekerja sama Anda dan Anda yang gaji. Padahal terbalik. Sekarang Anda yang lagi bekerja sama karyawan Anda karena Anda yang paling pusing, Anda yang paling sibuk, Anda yang paling punya banyak waktu. Ini yang berbahaya. Jadi pastikan from idea to eksekusi benar-benar Anda bisa lakukan di bisnis Anda. Manfaat dan keuntungan kolaborasi. Saya jabarkan. Why? Kolaborasi sebagai solusi bertahan. What? Nilai dan sinergi membangun daya saing. How? Gunakan Canvas Tool dan Co-Creation Framework tadi. What if? Kolaborasi melahirkan nilai baru. Kalau Anda nggak lakukan, Anda tidak punya nilai baru. Anda cuma ya seperti apa yang klien Anda saat ini rasakan. Ya, berapa banyak sekarang bisnis besar yang ambruk, teman-teman? Hypermart cuma tinggal sendirian sekarang. Yang lain udah pada tumbang karena mereka berusaha untuk menyediakan resource sendiri. Habis, ya. Oke. Nah, lean business model tadi menentukan fondasi. Co-creating value, sinergi dan proposisi bersama. Menuju kepada ekosistem growth untuk akselerasikan pertumbuhan. Jadi ada prosesnya. Lean business dulu di internal, setelah Anda menemukan lean business, Anda punya fondasi yang kuat, baru cari siapa yang akan berkolaborasi. Setelah berkolaborasi, bangunlah ekosistem. Sehingga Anda tidak perlu sibuk sendirian. Anda dibantu oleh semua partner-partner Anda. Sebagai penutup, nanti kita banyak diskusi. Ya, satu, nilai terbaik tercipta ketika kita tumbuh bersama. Nilai kolaborasi bukan sekedar bagi hasil, tetapi membangun hasil yang tak mungkin tercipta sendiri. Ini kata-kata terakhir dari saya. Mungkin kita akan mulai dengan tanya jawab Pak Jovi. Ya, ini Coach Giati Channel. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan hal yang banyak. Pas 1 jam saya bicara. Dan selanjutnya kita 1 jam untuk tanya jawab. Jadi waktu yang panjang karena lebih penting dibanding terlalu banyak materi gitu ya. Dan ini nanti bisa diminta di NQA materinya. Saya rasa itu Pak Jovi. Mungkin teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan gambaran dari pertanyaan atau solusinya. Silakan.
Oke, luar biasa. Teman-teman kasih jempol dulu, kasih jempol atau kasih ya kasih yang lain deh pokoknya ya. Kasih yang lain. Thank you Pak Terima kasih, Puwadi, terima thank kasih. you Mas Alfon, thank you Mbak Ratu dan lain-lain jempolnya udah keluar semua, tepuk tangannya udah keluar semua. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Mangga teman-teman, silakan yang ingin bertanya bisa langsung unmute dan langsung bertanya ke Coach Getty. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada, saya yang bertanya kalau gitu Coach. Siap, Ya, siap, Pak oh ini Jovi. ada nih yang udah hands up. Siapa nih? Siap, Hands siap. up. Pak Ini Tritan, Pak Pak Tritan. Tritan. Mangga, silakan Pak Tritan. Selamat Bro pagi, Tritan, silakan bro. selamat pagi, Pagi, denger ya? Denger ya? pagi Pak. Kedengeran Pak, jelas. Oke, Coach, Pak Novian Putra, ini Siap. senior semua, izin tanya. Ini kan kita ini Sebangsa. selalu sering ya Ya, mendengar cara-cara seperti ini, ya, model bisnis kanvas, kayak ya, gitu ya. Teorinya, ya. satu perusahaan memitingkan ini itu secara berkala itu, periodically itu berapa lama sekali? Karena kan Berapa lama dengan sekali? keadaan bisnis yang berubah, Ya. kadang kok gak cocok ya? Nah, Mm, kalau mm, terlalu sering berubah, mm. kan juga nggak bagus. Ya, Atau menurut pengalaman coach bagaimana? ya, Biasanya bagaimana? ya, Bisnis model gini, tapi saya di bidang IT, ada di bidang ya, sampah, dan properti ya, gitu ya. Properti mungkin nggak terlalu sering gitu ya. Tapi kalau ya. IT, waduh, bisa Wah, 3 bulan benar. sekali ganti-ganti misalkan gitu ya. Ya, Atau bagaimana itu? Kebiasaannya bagaimana? ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Tritan. Saya langsung jawab dulu ya Pak Jovi. Jadi pada saat Silakan saya Coach. mendampingi klien saya, biasanya pertama kali yang saya lakukan adalah menanyakan tujuan besar mereka gitu ya. Dari tujuan besar, visi, misi, culture kita uji. Itu biasanya di awal. Dan begitu masuk ke bisnis model, saya minta mereka bikin bisnis model perusahaan mereka itu untuk jauh. Misalnya 10 tahun, 20 tahun ke depan itu seperti apa gambaran. Yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan atau yang belum dilakukan, nggak apa-apa digambarkan di bisnis model. Tetapi saya minta mereka setiap 3 bulan mereka duduk untuk evaluasi, koordinasi, mana yang mau mereka fokuskan dari bisnis model yang mereka punya. Sehingga per 3 bulan dianalisa, boleh nggak coach ternyata segmennya kita nggak tuju lagi, kita hilangkan. Boleh-boleh aja. 90 hari itu adalah waktu yang paling efektif untuk kita menganalisa strategi, target. Makanya saya biasanya coaching itu kita bagi dalam 4 quarter. Quarter 1 dengan quarter 2 beda fokus. Karena beda kondisi bisnis, beda perilaku bisnis, dan juga beda kondisi lingkungan yang mensupport bisnis. Karena di Indonesia sangat berpengaruh banget terhadap misalnya ada libur nasional, ada hari raya. Itu per 3 bulan biasanya Pak Tritan dievaluasi. Tetapi, jangan nunggu 3 bulan untuk kita mau mengevaluasi yang namanya strategi. Karena klien saya, dia bikin yang namanya monthly target, dia bikin yang namanya weekly focus, dia bikin yang namanya to-do list. To-do list secara harian, weekly focus untuk fokus mingguan, monthly target untuk evaluasi target bulanan, dan semuanya terframing dari bisnis strategik atau blueprint yang mereka punya. Itu kira-kira Pak Tritan. Jadi per 90 hari adalah waktu yang sangat efektif. Tapi bukan berarti kalau bisnis berubah, kita tunggu 3 bulan. Enggak. Kita bisa rubah monthly targetnya, atau kita bisa rubah weekly fokusnya, atau to-do list hari ini kita lakukan. Thank you, thank you, thank you, Pak. Ya, Pak Tritan. Silakan. Oke. Oke, thank you Pak Tritan. Mungkin ada yang lain ingin bertanya, mau nggak? Silakan. Ini ada Mbak Susanti. Saya tidak bisa lisan, maaf karena kurang masih di ruang rapat. Saya ingin memulai langkah pertama. Oke, saya bacain ya, Coach. Iya, ya. Saya ingin mulai langkah pertama dalam bisnis untuk mengajarkan kedua putra saya dengan basic sarjana hukum dan sarjana komputer. Apakah yang saya perlu lakukan dalam ketiga jenis kolaborasi strategis tersebut? Jadi beliau ini ingin menularkan kedua anak beliau yang sarjana hukum dan Ya. sarjana komputer, Coach. Mungkin ada trik and tips mungkin Nah, buat Susanti. eh, untuk memulai cara berpikir kolaborasi, jangan masuk kepada technical. Karena kolaborasi secara teknikal dijelaskan itu akan berdebat. Tapi masuk dulu dalam strategicalnya dulu. Kenapa mereka dalam strategical bisnisnya mereka akan paham? Karena mereka punya visi dan punya tujuan besar. Karena dalam bisnis itu ada 3 bagian. Top level dalam bisnis itu strateginya, fokusnya adalah strategik, ya, strategical. Dan mereka punya manajer itu fokusnya adalah tactical. Baru tim bekerja adalah technical. Nah, kalau kita mau berkolaborasi, kenapa berhasil? Karena kita pegang dari strategicalnya dulu. Baru tacticalnya mengikuti, technicalnya akan mensupport. Teman-teman, kalau kita punya anak, saya juga punya anak gitu ya, di mana saya berdiskusi sama mereka jangan di konten, karena akan berdebat sama kita, karena resource kita sama resource mereka berbeda. Mereka akan bilang, papa kuno gitu. Tapi kalau saya tanya, tujuan besar kamu apa sih gitu? Apa yang kamu mau berikan kebermanfaat dalam kehidupan kamu untuk orang di sekitar kamu?
Saya nggak bertanya apa yang akan dia lakukan dalam pekerjaannya, karena pekerjaannya itu akan dia lakukan sesuai dengan impian hidup mereka untuk bermanfaat buat orang di sekitar mereka. Ini yang saya selalu diskusi, sehingga kita mungkin generasi kolonial, anak kita milenial, bahkan ada Gen Z, kita punya wisdomnya. Mereka cepat belajar, mereka disupport dengan teknologi yang setiap hari berubah, tapi kalau mereka tidak punya wisdom dan tidak punya impian, yang mereka lakukan dalam hidup hanya mencari cuan. Bodoh amat orang bermanfaat sama nggak bermanfaat, yang penting gue dapet cuan. Orang pinter banyak, orang sadar kurang. Mending jadi orang bodoh, jadi dibilang orang nggak sadar, karena orang nggak sadar itu orang gila. Udah kaya, tetap korupsi. Mending dibilang orang bodoh, kita belajar terus. Ya memang saya orang bodoh, nggak apa-apa, saya belajar terus. Makanya yang kita bangun kesadarannya dulu, awareness-nya dulu, baru keilmuannya. Yang kita ajari mereka, berikan manfaat kepada orang sekitar kamu sehingga uangnya datang. Jangan kamu balik, kamu cari uang banyak-banyak dengan harapan kamu bermanfaat buat orang lain. Terbalik, yang ada orang udah banyak duit, boro-boro beri manfaat. Kadang-kadang orang tuanya ditengokin aja enggak. Nah, itu. Mudah-mudahan jawabannya bisa membantu nih, Bu Susanti nih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Susanti. Oke, udah dijawab. Terima kasih Coach. Luar biasa. Oke, teman-teman yang lain silakan Silakan, bisa langsung unmute kita ya, masih punya bisa waktu. langsung unmute. Bisa langsung unmute. Kalau belum saya tanya dulu boleh Coach lagi Coach. Boleh, boleh Pak Jovi. Apakah dengan kompetitor kita bisa Yes. berkolaborasi Coach? Nah, bisa banget Pak Jovi. Salah satu contoh gini, kompetitor kita punya pasar yang sangat besar Pak Jovi. Sehingga kalau dia menjangkau permintaan produksi yang kecil, mereka sebenarnya rugi gitu. Nah, kita masuk Pak, pasar kecilnya kasih kita aja Pak. Sehingga saya berkolaborasi sama Bapak, sehingga Bapak tidak kehilangan kompetitor. Mending berbagi sama saya, karena biaya fix cost saya lebih murah. Jadi kalau saya menghandle pasar Bapak yang lebih kecil, saya punya kemampuannya. Tapi tolong Pak, kolaborasi saya disupport kepada sistem, permesinan, gitu Pak Jovi. Oke, jadi kita bisa berkolaborasi mungkin dengan tipikal yang berbeda gitu ya Coach ya. Bisa jadi Yes, pasarnya atau yes, nilai asetnya yes, atau reputasinya dan lain-lain itu dengan ada sedikit perbedaan sebenarnya kita bisa berkolaborasi ya Coach. yes. Contohnya Even pelataran dengan Pak. Pelataran di Grand oke, Indonesia. Itu mereka ya, berkolaborasi sama banyak UKM craft. UKM Craft oke, masukin produknya ke dia gitu ya. Dan si Grand Indonesia si pelataran ini membantu juga si UKM ini sehingga mereka dapat oke. pasar, dapat nama, ya tentu lewat konsep bisnis. Apa yang dilakukan oleh Sarinah juga begitu ya. Jadi mereka membantu berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha kecil. Seperti itu Pak Jovi. Siap, siap, siap. Nah, kalau ketemunya kebetulan apple to apple sama-sama besar, itu kan agak sulit ya Coach ya. Gimana tuh Coach? Pernah pernah ngalamin nggak kira-kira? Kalau apple to apple biasanya gengsi Pak. Oke, Karena oke. masing-masing punya ego masing-masing gitu ya. Tapi sebenarnya bukan berarti nggak bisa ya. Salah satu contohnya begini. Kalau kita, karena saya pemain basket ya Pak, kalau saya beli sepatu di Hmm, Hoops, itu sepatu Hoops itu hmm, ada beberapa merek tapi khusus basket. ya. Dibanding sepatu Nike, kalau kita masuk ke showroom Nike, ada sepatu lari, ada sepatu basket, ada sepatu mungkin volley, segala macam olahraga ada di Nike. Tapi kalau kita mau beli sepatu basket, ya ke Hoops. Karena di situ ada N1, ada sepatu Nike, ada Reebok, macam-macam merek, tapi khusus yang basket. Dan itu yang ambil untuk toko kolaborasinya adalah Hoops. Gitu, Pak. Oke, jadi intinya harus bisa saling melengkapi ya Coach ya, satu sama Yes, lain sehingga yes, bisa menutupi semua celah yang ada. yes, Oke, benar. thank you Coach, luar biasa. Kita kasih kesempatan lagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya sapa nih ada Sito Resmi, Pak Apri, Oscar, Pak Irwansah, atau Pak Supandi, Kak Kanda Supandi, atau Pak Perwadi, Pak Budi Pranata. Silakan yang ingin bertanya masih ada. Nah, ini ada nih. Pak Frans, oke silakan Pak Frans. Silakan Pak Frans. Iya, saya kan saat ini Direktur Eksekutif di Institut Akuntan Publik ya. Jadi 2 minggu lalu tuh saya bikin kolaborasi sama ISCA. ISCA itu Singapore Institute of Accountant Public. Ya. Karena mereka itu kan punya learning management system untuk sustainability reporting dan assurance ya. Jadi kita bikin event bareng di Menara Bidakara. Kita bagi profit atau bagi loss 50-50 dan istilahnya mereka punya produk, kita punya pasar. Pasar kita kan para akuntan publik ya. Jadi supaya para akuntan publik kita jualin produknya ISCA ini dan akhirnya kita bikin event sampai 200 orang lebih lah dan akhirnya profitable dan juga kita akhirnya mendapatkan order untuk karena belajar sustainability reporting itu lewat LMS itu 11 juta ya. Akhirnya dari PLN
mengirimkan 37 orang manajernya untuk belajar dari gara-gara kita bikin event itu. Walaupun event itu Siap. sebenarnya profitnya lumayan profit tapi nggak terlalu besar. Cuman after effect event itu kita jadi dapat order dari PLN gitu. Ya, ini Menarik. mau cerita atau mau sharing atau minta pendapat Ya. ya gara-gara kita kolaborasi kita jadi dapat branding, dapat event, dapat juga potensial klien baru gitu loh. Itu mungkin nggak tahu ini melengkapi atau apa gitu. Iya, benar Pak Frans. Terima kasih Pak Frans, keren. Saya udah lama nih nggak ketemu Pak Frans nih. Iya. Saya justru mau belajar sama Coach Getty nih Wah, bagaimana bisa senior belajar sama junior nih. give more impact nih. Terima kasih Pak Siap, Frans thank you sharingnya. Coach, thank you Coach Frans. Oke, mungkin ada yang lain? Silakan teman-teman yang ada yang lain. Tadi bentuk kolaborasi Coach Frans dengan sebuah perusahaan dari Singapura, intinya akhirnya win-win ya, dan ada pembagian profit Ini yang ada luar biasa. Claudino da Silva nih. Ini binaan saya dari Malang nih. Oh, Pak Dino da Silva, dia oke. tanya nih, selamat pagi Coach Getty. Di Silakan, chat, silakan. mohon izin. Mau dibacain Oh, Claudi atau silakan mau Pak Jovi. langsung unmute? Silakan Claudi. Silakan Pak Dino. Oh, Kalau mau, Pak Dino. ya, Oke. namanya Dino Aku da bacain Silva. kalau gitu ya, Coach. Ya, boleh. Aku bacain. Mohon izin bertanya kolaborasi yang seperti konsignasi, misal kami dengan pihak hotel atau mall seperti yang Coach sampaikan barusan, apakah sebaiknya produk kita dibayar full atau dititipkan laku baru dibayar? Gimana Coach? Oke, Ini nah, pola pembayarannya ya. ya ini udah masuk ke strategi nih. Kolaborasinya terjadi, tapi untuk strategi perlu kita sepakati. Saya pernah dampingi seorang pengusaha UMKM kecil ya di daerah Losari Cirebon, namanya Bu Kurnia. Produknya adalah jamur crispy. Dia selama ini dikonsinyasi, dibayar di belakang. Akhirnya mereka terhenti produksinya karena modalnya ketahan 3 bulan, 4 bulan. Dia nanya sama saya hal yang sama. Coach, apakah UKM bisa sih Coach dapat termin pembayaran awal ada DP sehingga kita bisa gunakan untuk produksi dan putarkan, karena kalau produk kita dibeli secara konsinyasi kita taruh, kita nggak punya modal lagi untuk muter gitu. Saya bilang gini, Bu, bisnis is negosiasi. Bisnis itu semua berdasarkan kepastian sehingga ibu bisa mengukur, bisa bikin perencanaan. Akhirnya si ibu ini ngomong sama perusahaan yang mau ngambil produk snacknya bahwa mereka UMKM, mereka butuh modal, dan alhamdulillah ternyata mereka dibayar di depan, Pak Jovi. Dibayar di depan, dan itu belum pernah terjadi, tapi dia komit, dan sekarang ibu ini di Losari banyak membantu petani jamur. Dan dia sudah diambil sama retail ini 750 karton setiap pemesanan. Jadi ini semua berdasarkan negosiasi. Kita UKM itu sangat padat modal ya. Uang kita mungkin kita bilang, Coach kita perlu modal lagi, pinjam online, akhirnya kita kejebak hutang, akhirnya bisnisnya nggak jalan karena kita salah kelola. Jadi sebenarnya kalau kita mau terus terang, mau berbicara, banyak kok pebisnis besar yang sebenarnya kecil lah beli produk kita UKM, dia keluarin uang, tapi dia membantu banyak masyarakat punya mata pencaharian dan pendapatan yang konsisten ya, sustainable gitu. Itu mudah-mudahan terjawab tuh Pak Dino. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Pak Dino. Jadi sekali lagi harusnya bisa dinegosiasi karena saya yakin pengusahanya juga mungkin ada kemungkinan bisa membantu. Monggo, silakan. Terjawab Coach. Oke, thank you Pak Dino atas pertanyaannya. Jadi saya cerita dikit Pak Dino ini. Jadi Pak Dino ini dia adalah orang Timor Leste Pak. Orang Timor. Dia merantau ke Malang, bekerja di PHK, tapi dia terinspirasi, dia punya kemampuan kreasi, dia membantu tukang jahit ya, batik. Pengrajin batik di daerah Malang, dia bantu untuk berkolaborasi, konsepnya dia yang desain, dia yang jual, yang produksi, itu adalah pengrajin batik ini. Alhamdulillah dia bikin namanya batik bomber, batik bomber. Jadi sekarang udah banyak korporasi-korporasi kalau mau jalan dia pakai batik bomber, kelihatan formal tapi santai ya. Dan ini lumayan penjualannya meningkat, dan Pak Dino ini binaan saya di JNT. Waktu itu JNT punya program inkubasi. Dan waktu saya di Jogja nih, Pak Dino ini ngejar saya nih dari Malang ke Jogja untuk belajar dan untuk diskusi. Alhamdulillah omsetnya sampai saat ini naik terus, dan dia salah satu UKM pilihan di Malang. Itu Pak Jovi. Oke, batik bomber. Oke, saya coba cek dulu. Namanya Da Silva Batik. IG. Da Silva Batik. Batik. Oke. Teman-teman yang ada Instagram boleh cek Da Silva. Jadi, Da Silva ya. Kalau cerita UKM kolaborasi, saya dampingi di Jogja ada namanya sepatu Kiwa. Kiwa ini membantu pengrajin sepatu lokal Jogja yang udah mau punah. Sepatunya luar biasa,
harganya nggak murah, tapi bagus kualitasnya, kulitnya juga pilihan. Ada juga di Jogja saya dampingi namanya Animorphosa, dia bantu janda-janda sekitar Sleman sehingga punya penghasilan rata-rata 4 juta 5 juta sebulan saat ini, dan dia kemarin di Inacraft top level top 3 besar pendapatan di Inacraft, si Animorphosa. Ada Sirosima, ada Benang Lucy, itu semua adalah pengrajin-pengrajin UKM yang saya dampingi yang mereka mengutamakan kolaborasi untuk menghemat biaya produksi mereka. Seperti itu. Siap. Oke. Saya udah follow ya Pak Dino Da Silva Batiknya luar biasa. Oke, mudah-mudahan lancar bisnisnya Mas Amin. Dino. Ya, dan ini kita ditemukan dengan Coach Getty nih. Mudah-mudahan kolaborasinya kita bisa jalan. Nah, Coach, ini event kita ini sebenarnya juga media kolaborasi, Coach. Oh, siap, Jadi siap. kebetulan Coach Franz itu juga adalah pengisi acara kita. Jadi emang Coach Ludwig juga pengisi acara kita. Saya lihat lagi ada Pence juga pengisi acara kita. Nah, saya berharap mungkin someday kita akan ngopi-ngopi bareng, kita akan buat event offline mungkin, biar bisa, saya sepakat tadi, kita bukan kompetitor satu sama lain, tapi kalau kita bisa nyatukan, berkolaborasi sesama pembicara-pembicara yang luar biasa ini, nanti mungkin hasilnya juga pasti akan manfaatnya luar biasa. Insya Allah kita akan bikin offline event, Coach, untuk siap, NQA Pak Jovi. webinar, sehingga para speaker atau para pembicaranya juga bisa temu darat dan saling berkolaborasi. Sekali lagi tujuannya adalah berkolaborasi dan bermanfaat bersama, tentunya juga untuk banyak umat nantinya. Itu ya Coach, cita-cita kita mudah-mudahan bisa kita Terima kasih sudah mewadahi. Siap Coach. Silakan yang ingin bertanya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada Bro Andy, ada ini ada Pak Budi Haji, biasanya Pak Budi Haji pertanyaannya luar biasa biasanya Pak Budi Haji, apakah on di pagi hari ini? Oh, ini ada pertanyaan Pak dari Ludwig. Ludwig. Oke, silakan Coach Ludwig. Coach Ludwig, silakan. Silakan Coach. Masih di mute Coach, masih di mute. Di unmute dulu Coach Ludwig. Masih di mute Coach. Masih ke mute, aku bantu mungkin. Mute. Nah, udah Pak. Okay. Silakan Coach Ludwig. Baik, Pak Erwin. Coach Getty. Coach Getty aja, Coach Ludwig. Ya, hebat Anda. Dan juga tentunya Pak Putra yang punya inisiatif ini. Dan saya sangat mendukung, marilah kita ketemu bersama, lalu kolaborasi agar lebih maju usaha kita. Amin. Begini Pak Herwin, saya lebih suka sejak 15 tahun menerbitkan buku saya dengan anak muda. Ya, dia bukan dengan Gramedia, meskipun saya hargai sekali Gramedia. Si anak muda ini ya, dia itu aktif sekali dan dia fokus pada buku akademik ya sampai sekarang. Dia tidak mau ke buku-buku novel atau apa ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, strategi bagaimana supaya kita bersama, dan dia juga punya beberapa penulis dosen-dosen, buku akademik itu tetap bisa dijual laku di perpustakaan kampus maupun mengadakan sesuatu event di luar. Bagaimana caranya, Pak Herwin? Terima kasih. Terima kasih. Waduh, pertanyaannya luar biasa. Coach Ludwig. Jadi teman-teman sekalian gini, kalau saya ke toko buku, saya menemukan 3 bagian buku sebenarnya. Yang satu adalah buku tentang ilmu, yang kedua buku tentang story atau pengalaman sukses orang, tapi sedikit saya temukan buku tentang metodologi. Buku tentang metodologi cara berpikir, metodologi cara belajar, metodologi cara mengelola diri, metodologi cara bekerja. Itu sedikit bukunya. Karena banyak orang ngajarin dari sisi teori, tapi kurang menjelaskan metodologi pada saat situasi yang berubah. Buku coaching pun jarang, Pak. Karena buku coaching itu buku tentang metodologi. Kita nemukannya jarang. Yang ada orang cerita kesuksesannya, terus saya baca kesuksesannya tidak bisa mengikuti pengalaman orang itu gitu. Saya cuma dapat inspirasi, saya cuma dapat motivasi, tapi tergantung lagi kepada saya. Tidak banyak orang yang pinter bisa ngajar. Tidak banyak orang yang pinter bisa membuat orang lain lebih pinter dari dia. Ya, sedikit orang yang biasa-biasa aja bisa membuat orang lain sukses. Sedikit orang-orang yang punya kontribusi untuk bisa berbagi sama orang tentang apa yang dia miliki. Inilah poin utama yang harus dikampanyekan sehingga anak muda sekarang, generasi Gen Z sekarang mau baca buku, Pak Ludwig. Anak saya yang saya paling punya kuasa, dia pegang buku setiap minggu. 3 anak saya, Pak. Anak saya yang paling kecil di UGM, Teknologi Pangan. Anak saya nomor 2, dia sudah tamat masternya, sekarang masih di Inggris, dia dapat LPDP beasiswa full scholarship. Anak saya yang pertama, dia dapat beasiswa dari Apple Academy dan sekarang sudah bekerja.
ya dia universitasnya di BINUS dan dia saat ini sangat lumayan jabatannya. Dan ketiga, anak ini senang baca sampai sekarang karena dari kecil saya racunin untuk ke toko buku untuk beli buku yang dia suka dan membaca fisik buku. Nah, sekarang ini kita perlu prihatin dan perlu PR kita ini anak-anak sekarang senangnya bacanya atau dengernya dari sosial media. Padahal itu nggak ada literaturnya. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, tapi banyak salahnya. Dan kembali lagi, Pak dan teman-teman di sini, ini PR kita. Kita ini adalah sebagai agen perubahan supaya Indonesia ini tetap memiliki generasi-generasi muda yang luar biasa, yang bukan cuma jago ngomong, tapi jago menciptakan implementasi. Itu sih Pak Ludwig. Mudah-mudahan kalau kita bisa ciptain buku-buku seperti itu, kita menciptakan generasi muda bermanfaat, Coach Ludwig. Terima kasih. Terima kasih. Oke, luar biasa. Thank you Coach Ludwig sudah menyiapkan waktu dan pertanyaan yang luar biasa. Oke, masih ada waktu kita? Masih ada waktu? Silakan. Masih ada waktu. Aman. Silakan. Putra. Silakan Pak Budi Haji. Ya, tapi saya nggak buka kamera ini karena lagi di. Silakan Pak Budi. Baik, Coach. Sedikit sharing kan, saya juga memiliki pengalaman dalam rangka melakukan pembimbingan dan anak-anak BPS yang free employer training ya. Sebelum mereka bekerja, kita training mereka selama 6 bulan untuk menjadi karyawan atau pekerja tangguh gitu loh. Salah satu yang sering digunakan sebagai cara atau metode itu adalah metode design thinking, Coach. Wah keren tuh. Design thinking itu lebih kepada empathize ya. Jadi kita cari empathize-nya dari klien kita itu sampai ketemu apa yang menjadi pain point-nya dan merupakan problem Pareto yang apabila kita mengerjakan itu akan memberikan impactful gitu terhadap perusahaan kita gitu. Nah ini change agent ini kita terakhir itu kan sebelum mereka bekerja diminta untuk bikin KKW, Coach. KKW itu adalah kertas kerja wajib gitu ya. Jadi mereka dimulai dari empathize gitu kan, kemudian sampai kepada menentukan problem, define one ide-ide, puluhan ide, kemudian nanti sampai kepada mereka harus bikin prototype dan tes, iterasi, diulang-ulang sampai kepada ketemu. Ya gitulah. Nah ini terakhir itu sampai kalau bisa sih sampai ketemu namanya PMF lah. PMF itu adalah product market fit gitu ya kalau dalam teori. Jadi apabila kita memang bisa menemukan produk market fit dengan pasar kita Indonesia 280 juta ya, Sabang sampai Merauke, kalau kita punya produk aja kemudian kita bisa masuk ke salah satu jaringan Alfamart Indomaret atau misalnya ya, itu udah bisa kaya tuh ya. 10% aja Pak, jangan banyak-banyak, 10% cukup. Atau Jawa Barat atau DKI gitu seluruh jaringan itu kan dengan produk itu omset bisa udah ratusan miliar atau mungkin bisa tag gitu ya. Dalam 1 tahun itu. Nah jadi mohon sharingnya Coach untuk pengalaman Coach itu dalam bagaimana menemukan produk market fit itu baik di produk-produk yang umum gitu ya maupun produk ini sebagai bahan bekal juga buat saya untuk menjadi coach juga kepada anak-anak muda gitu ya. Coach. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Jadi saya punya tools gitu ya menggunakan Canvas value proposition Pak Budi. Jadi Pak Budi bisa nanti cek di Strategizer. Value proposition Canvas itu adalah salah satu tools yang tadi dibilang ya tentang design thinking ya untuk mereka menemukan produk dan market fit. Toolsnya itu value proposition Canvas. Saya membuat metodologi coaching saya full dengan Canvas karena coaching itu butuh media. Orang itu berpraktek, berlatih dengan frame berpikir yang tadi kita bangun dengan design thinking tersebut. Banyak orang berpikir kosong dengan menggunakan resource-nya masing-masing untuk berdebat. Akhirnya nggak dapat apapun. Jadi saya dalam coaching program saya bikin framing. Thinking frame ini akan melatih kita punya critical thinking dan akhirnya kita mendesain thinking tadi gitu ya dalam kanvas yang saya punya sehingga mereka dapat banyak. Saya tidak ngajarin mereka, saya mendampingi mereka. Itu coaching. Tapi kalau coachnya itu udah mulai ngajarin berarti dia udah jadi mentor. Makanya ada yang tanya, Coach Getty dampingi rumah sakit kan Coach Getty bukan dokter. Loh, saya kan bukan melatih spesialisnya, mereka lebih jago. Saya membuat mereka jadi bisa berpikir generalis. Karena coach bukan spesifik. Coach itu seorang generalis. Dia harus mengerti bagaimana membantu kliennya bisa melatih pola pikirnya, membangkitkan atau membangun pola dirinya, dan bisa melakukan pola kerja yang lebih efisien. Thinking, being, doing.
That's point yang kita bisa latih sehingga dengan tadi bagus banget design thinkingnya terbentuk. Gitu. Terima kasih Pak Budi. Pak Jovi. Jadi itu namanya sama kayak BMC ya? Oh sama Pak. BMC itu tools yang dibuat untuk design thinking. Canvas model. Makanya kita menggunakan Canvas. Misalnya kalau coaching itu harus ada media. Kalau nggak ada media, kesannya kita mentoring. Kalau kita nggak ajak dia berpikir, kesannya kita ngajarin. Dia terima plek-plek, begitu dia gagal, dia bilang gini, coach, apa yang coach Getty katakan nggak berhasil, coach. Berarti dia nangkepnya saya adalah ngajarin. Makanya di coaching itu saya banyak nanya, saya banyak berdiskusi sama mereka dengan frame metodologi coaching yang saya punya. Pak, hari ini kita iya, Pak Budi. Karena orang itu ya akan bertindak sesuai dengan wawasan berpikir yang dia punya. Kalau dia tidak memiliki wawasan berpikir, ini bukan soal pinter S1, S2, S3, atau S7 Samsung ya. Yang namanya pola pikir. Orang yang tidak sekolah pun kalau cara berpikirnya hebat, luar biasa dia. Gitu Pak Budi. Ya. Jadi kita menanamkan pola pikir ya. Jadi pola pikir value proposition untuk mendapatkan produk dan market fit. Ya, unique USP ya. Yes, USP. Benar, ya. Benar Pak Budi. Terima kasih banyak Coach. Terima kasih Pak Budi. Luar biasa. Thank you Coach Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf Coach, ada pertanyaan dari Mbak Susanti. Oh iya Ibu. Saya bacakan ya Coach. Ya. Izin bertanya bagaimana cara merumuskan value mapping dengan menggunakan media apa yang paling bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum menentukan partner. Jadi media apa yang paling pas kira-kira Coach? Iya, jadi value mapping itu tadi sama, value proposition. Kan kita lagi ngomongin value proposition, pakai value proposition canvas, kita bisa mapping. Salah satu contoh begini, yang paling gampang. Di situ ada customer pain, ada customer gain. Kalau pelanggan kita atau prospek kita datang ke kita, dia ngeluh sakit, ya, kalau dokter, kalau sakit dikasih apa Pak Jovi? Pasti kasih obat. Kalau orang itu datang ke kita, dia bercerita ingin sehat, berarti ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat dia. Jangan kita kasih obat, kita kasih vitamin. Jadi, value proposition canvas itu menentukan. Orang yang datangnya sakit, kita kasih obat, gambarannya sehingga dia bisa memilih obat yang dia butuhkan. Kalau orang itu datangnya ke kita sebagai dokter ingin sehat, dengan value proposition canvas itu, value mappingnya, kita berikan vitamin agar dia tetap hidup sehat. Kembali pilihannya kepada klien kita atau siapapun yang berhubungan dengan kita, sehingga product and market fit. Di situ akan lebih mudah memapping value-nya, karena sesuai dengan kondisi yang kita pahami di pasar, yang kita survei dan kita riset. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Susanti. Mbak Susanti mungkin belum bisa. Mbak Susanti sangat tertarik nih. Oke, thank you. Oke, terima kasih Coach jawabannya. Yes. Oke, thank you. Siap. Ini tadi Coach Venture sempat kayaknya tadi ada pertanyaan, buka Coach. kamera nih, lagi di mobil tapi kayaknya Coach Venture. Boleh kalau mau nanya. Ya Coach. Silakan Coach. Silakan Coach. Ya kedengeran Coach. Jika kita ingin berkolaborasi, apa sih key success factor yang penting harus kita ketahui agar kita bisa line untuk berkolaps gitu. Terima kasih. Ya, nah ini menarik. Jadi sebelum bicara ke strategi atau sebelum bicara produk, Coach Vance, mending kita bicara visi misi besarnya dulu gitu. Kalau itu sama, baru kita lanjut bikin apa ya yang kita mau buat gitu. Karena kalau visi misi kita nggak sama, dia fokusnya ke uang, kita fokusnya bantu orang. Dia fokusnya bantu orang, kita fokusnya cari uang yang nggak ketemu. Nanti ribut pada saat ngelakuin sesuatu. Karena value visi misi itu sangat penting banget. Bisnis identitas kita bisa cocok nggak sih sama mereka walaupun kita saling melengkapi. Ya, dan orang tuh tidak cocok bukan karena perilaku, tapi orang tidak cocok karena visinya yang tidak bisa disamakan. Kita nggak bisa nyalahin juga karena masing orang itu punya value dan kita nggak bisa merubah value orang. Yang kita bisa samakan adalah apa tujuan besar kita dengan value yang saling melengkapi. Nah, seperti itu. Kira-kira gitu Pak Vance, Coach Vance. Ya, Coach boleh tahu satu lagi Coach. Kira-kira berapa persen sih kita tuh bergabung itu atau berkolaps? Misalnya ada nggak standar? Oh kayaknya ini 70% value kita mirip itu ya? Atau ada nggak standarnya untuk kita? Ya, sebenarnya sih sesuai dengan kondisi bisnis aja. Misalnya peran kita 70%, kita sepakat kita baginya 70% ya. Karena kan saya 70%, gitu kan. Oh, saya cuma 30% karena Bapak yang punya pasar 70%. Nggak apa-apa juga. Tapi kalau pada saat handling, karena Bapak yang paling banyak, Bapak dapat 70%, saya dapat 30%. Itu hal yang wajar sih Pak Vance dengan kesepakatan. Yang paling penting kontribusi tadi ada di pola kita mau berkolaborasi, itu disepakati bersama. Artinya, kalaupun nanti kolaborasi itu selesai, kita sama-sama enak lah. Karena apa? Mungkin masing-masing sudah punya sumber daya yang melengkapi lagi. Jadi tidak dibutuhkan lagi kolaborasi dengan apa-apa juga. Karena kita saling membantu dan saling mengisi kekurangan kita untuk melengkapi. Itu sih Coach Vance. Saya juga banyak berkolaborasi dengan para coach-coach saya, gitu ya. Saya tidak merasa bersaing, tapi setiap proyek-proyek besar saya nggak punya pegawai untuk saya pekerjakan, tapi semua coach saya berpartner sama saya untuk menanganin
waktu itu sekitar 100 UKM saya dampingi di 5 kota. Koperasi saya dampingi 12 kota, saya menggunakan coach-coach saya. Totalnya hampir 30 orang. Ada facilitator sekitar 24, ada coach saya sekitar 12. Jadi melibatkan sekitar 34 orang tidak dengan ribet, tidak dengan repot. Semuanya sepakat dengan kontribusi. Itu aja. Mudah-mudahan kejawab nih Coach Vance nih. Jawab ya, Coach Vance. Ya, terima kasih Coach. Oke, jadi terima kasih, hati-hati. Terima kasih. Oke, itu DJ Coach. Jadi kalau saya coba summary-kan bahwa kolaborasi itu yang penting di awal itu haruslah visi dan misinya sama dulu ya Coach ya. Yes. Kita samakan dulu visi dan misinya. Kalau sama ada kemungkinan pasti bisa jalan. Tapi kalau umpamanya visinya berbeda, sebaiknya mungkin kolaborasi dipikirin ulang. Dipikirkan ulang gitu ya untuk berkolaborasi. Kemudian ada yang tanya juga gini, bisa nggak diteruskan walaupun visi misinya beda nih, Pak? Bisa, bisa. Tapi jangan berharap banyak untuk jangka panjang gitu. Kalau visi misinya beda, bisa nggak bekerja sama dalam project base? Bisa, nggak ada masalah. Asal apa yang dia mau dia dapat, apa yang kita mau kita dapat. Udah cukup di situ aja, Pak. Jovi. Project base, project base monggo. Tapi kalau nggak, untuk jangka panjang harus visi dan misinya sama. Tadi juga yang kedua yaitu terkait dengan kontribusi. Dengan kontribusi itu ya baru nanti proporsionalnya ya Coach ya. Yes. Oke. Apakah ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan, terbuka. Kita masih ada waktu sedikit. Kita diskusinya agak banyak nih, 1 jam. Silakan. Pak Ade nih. Ya, Coach, mana kabarnya Coach? Baik Pak Ade. Wah, luar biasa. Jadi, Pak. Saya pengen ini aja nih, pengen curhat atau apa ya? Konteksnya tuh saya sekarang sedang pendampingan, ada bentuk koperasi ya, dibilang kecil tapi dibilang besar juga sedang lah ya, nggak bisa bilang besar ya, sedang. Nah ini dinamikanya cukup exciting lah ya untuk ditangani. Nah ini problemnya yang sudah saya catch up itu karena dominansi pengurus pengurus koperasi sedemikian rupa sehingga pengelola itu tidak bisa bergerak bebas ya. Jadi ini fenomena ini saya temukan di 2 koperasi. Jadi sehingga si koperasi ini ya memang bentuk koperasi kan kita tahu ya karena dengan prinsip kolektif kolegialnya ya, dia tidak bisa langsung memutuskan sesuatu, kemudian akhirnya tidak bisa agile ya. Nah, yang ini saya tanyakan Coach, ini suatu yang wajar nggak ya untuk perubahan dalam jangka waktu 1 tahun itu belum bisa mengubah behavior gitu ya. Di mana saya sendiri kan agak kesulitannya mengingat masa lalu yang sekian puluh tahun pengelola itu memang tidak diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan ya. Jadi tidak dewasa gitu. Nah, kira-kira Coach pernah mengalami hal seperti ini yang merasa lambat untuk mendevelop orang di dalam satu koperasi ya. Kalau perusahaan sih mungkin jarang ya. Jadi kalau koperasi ini kan drivernya itu kecil gitu ya. Ya. Seperti itulah Coach. Oke. Wah keren, ada yang pertanyaannya. Terima kasih Pak Ade. Jadi teman-teman, saya tahun 2023 mendampingi koperasi pilihan dari Kementerian Koperasi untuk koperasi tradisional menjadi modern. 2023, 2024 ada kira-kira puluhan koperasi. Di Indonesia, secara umum koperasi itu pengurusnya adalah keluarga. Sebenarnya dia melegalkan bisnis keluarga di suatu area dengan nama koperasi gitu. Hari ini yang pimpin kakaknya, besok adiknya. Jadi tetap orang-orangnya itu aja gitu ya. Saya dikasih tantangan sama waktu itu Pak yang sekarang jadi sekdir ya, sekretaris menteri ya. Pak siapa saya lupa di Kementerian Koperasi. Coach, kondisi begini Coach. Kalau mereka mau dapat bantuan dari pemerintah, mereka harus transparan dari koperasi tradisional menjadi modern. Saya keliling dengan para coach saya ke Aceh, ke Solo, ke Tapanuli, ke Makassar, ke Malang, ke Jember, ke Bandung gitu ya. Palembang, Lampung, semua kota-kota besar itu dipilihkan sampai saya ke Papua, ke Biak untuk bicara di event koperasi. Waktu saya nggak banyak, saya ke sana paling cuma 4 hari, 5 hari. Tapi pendampingan online-nya sampai 3 bulan, ada bahkan yang 6 bulan. Saya ajak mereka berpikir luas. Artinya gini, konflik akan terjadi kalau kita lihatnya sama-sama di daratan. Saya ajak mereka berpikir naik ke lantai 1, naik ke lantai 2, terus saya ajak dari helikopter view melihatnya dengan kondisi saya tidak ngajarin, saya hanya berbagi, saya minta mereka memberikan satu gambaran. Dan ternyata, begitu orang diajak melihat dari tempat yang lebih tinggi, mereka melihat lebih luas. Begitu mereka melihat lebih luas,
mereka tidak akan merasa bersaing. Justru disitulah saya pakai tools ekosistem Canvas saya untuk mereka bikin. Mereka diskusi, mereka presentasi, dan mereka baru sadar. Saat ini mereka bagus, tapi harusnya lebih bagus. Saat ini mereka untung, harusnya mereka lebih untung. Karena mereka punya potensi yang luar biasa besar yang selama ini mereka hambat karena mereka takut disaingi. Itu kata-kata kuncinya. Alhamdulillah, koperasi-koperasi ini sekarang luar biasa. Di Aceh ada Kokowagayo. Di Tapanuli saya ke Sipirok, ada namanya koperasi pesantren Darul Mursyid. Itu luar biasa tumbuhnya. Ya, mereka memanfaatkan lahan koperasinya itu dari tanah yang dimiliki oleh pesantrennya. Dan ini ternyata pesantrennya sudah 35 tahun. Di Solok ada Solok Rajo, ya, ada di Lampung, ya, itu dia punya perkebunan pisang, singkong luar biasa besar. Dan mereka alhamdulillah secara step by step membangun. Padahal ketemu saya cuma 4 hari, nggak banyak waktu saya, tapi saya menanamkan sebuah fondasi yang kuat untuk mereka bisa berkolaborasi. Ini yang kita perlukan, memiliki metodologi untuk mereka itu bukan sekedar diajarin terus, tapi kita kasih pilihan ke mereka. Kalau mereka mau, mereka bisa bergabung, sehingga pesaing yang bukan atau tidak terpikirkan oleh mereka saat ini tidak bisa mengambil pasar mereka. Itu sih Pak, ada yang saya lakukan pengalaman saya 2023-2024, tahun ini belum ada program karena semua kementerian, tapi saya lagi siapin untuk dampingi Koperasi Desa Muria Putih yang jumlahnya sekitar 1.500 lagi saya siapin, Kalimantan, Bali, dan Lombok. Nah, itu kalau itu jalan saya butuh ratusan coach untuk dampingi program saya tersebut. Luar biasa. Amin. Terima kasih Pak Ade. Mudah-mudahan terrealisasi. Buat coach sama Bang Jok. Thank you Bang Ade. Thank you. Oke, makasih Bang Ade. Ini ada lagi dari Mbak Susi, izin aku bacain ya Pak. Ya, ini luar silakan. biasa nih Mbak Susi nih. Coach, mohon penjelasannya untuk bersinergi dengan market resources yang sama, namun targetnya marketnya berbeda untuk bersinergi, apakah bisa dilaksanakan? Cost-nya apakah bisa diminimalkan ya Coach? Caranya bagaimana? Ini berarti 3 pertanyaan nih. Apakah dengan market yang berbeda, apakah bisa bersinergi? Kemudian cost-nya bagaimana diminimalkan dan caranya gimana Coach? Silakan Coach. Ya, sebenarnya sih kalau kita menemukan apa untungnya buat mereka, mereka pasti akan mau. Tapi kalau kita tidak bisa menjelaskan apa untungnya buat mereka untuk bisa berkolaborasi dengan kita, mereka biasanya nggak mau. Ini nggak gampang. Ya, teman-teman, saya dampingi Balai Ikan Hias Depok. Jadi ini Balai Riset Ikan Hias Depok. Saya dampingi karena mereka selama ini hanya melatih, hanya mendidik, kan mereka tidak boleh membuat pelatihan-pelatihan yang berbayar karena mereka salah satu balai di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya dampingi setahun kira-kira, dampinginya pun tidak rutin, tapi saya banyak diskusi sama kepala-kepala unitnya. Saya bilang, impact digital harus dibangun. Apa yang dilakukan harus ada jejak digitalnya. Akhirnya mereka melakukan itu aja. Dan sekarang berubah cara mereka menangani, cara mereka berkontribusi, dan mereka menjadi salah satu balai paling inovatif di Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, dari situ, mereka bisa menggabungkan banyak komunitas ikan untuk ekspor, baik ikan hias maupun ikan komoditi, untuk bisa berkolaborasi dan membuat ekosistem bersama dengan dinaungi oleh si balai riset ini. Jadi saya rasa asal untungnya buat dia paham, dia pasti mau berkolaborasi dengan kita. Nah, itu yang kita cari dan banyak ngobrol dengan mereka. Jadi mereka merasa kita ini bagian dari mereka. Sehingga kalau mereka mau tumbuh, ya kita akan bisa memediasi mereka untuk sama-sama tumbuh. Kira-kira gitu, Bu Susanti. Wah, ini Bu Susanti banyak nanya nih, kayaknya prospek workshop nih Pak Jovi nih. Betul Coach. Nanti kita coba di workshop. Sama-sama Bu Susanti. Ya, saya coba dengan penutup ya Coach. Izin silakan Coach. Pak Jovi. Oke, jadi saya ulang kembali teman-teman, event yang tadi adalah free event ya. Kita adalah sedekah ilmu dari Coach Getty yang luar biasa. Namun jika teman-teman ingin mendapatkan rekaman dari event tadi, kemudian ada 2 e-book juga, ada e-materinya, tadi materinya isinya daging semua, itu teman-teman bisa dapatkan, plus sertifikat yang seperti terlihat di kiri, ada sedikit investasi. Investasinya nggak besar, hanya Rp150.000 saja. Caranya gampang, foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo atau ke Mas Alfon. Nah, ini 2 e-booknya, teman-teman bisa baca e-booknya, tadi yang senang baca e-book ya. Tak ada gading yang tak retak, kita butuh evaluasi dan inputan dari teman-teman semua terkait webinar kita pagi hari ini. Tolong kasih sedikit inputan dengan cara foto barcode-nya dan ada sedikit pertanyaan di sana, tolong teman-teman jawab dalam rangka kami untuk bisa improve lebih baik lagi ke depannya di event NQA webinar ya.
Dan yang ingin tahu mengenai NQA lebih jauh, silakan foto barcode ini. Nanti teman-teman akan terkoneksi ke link tree-nya NQA. Di sana ada macam-macam, ada landing page, website, YouTube, maupun rekaman-rekaman YouTube. Kalau teman-teman ingin atau senang menonton rekaman YouTube juga bisa di sana. Ada media-media sosial yang dimiliki oleh NQA. Silakan masuk dan ambil informasi terkini terkait dengan standarisasi dan ilmu-ilmu lainnya. Oh, oke, selesai sudah acara kita. Ternyata coach nggak kerasa. Sekarang udah jam 11.23. Sebentar lagi kita selesaikan. Foto kita foto dulu. Silakan buka kamera teman-teman. Thank you, thank you. Siapa yang mau telepon? Saya ya. Saya ambil ya Pak. Ya. Oke, Silakan. silakan Alfon. Terima kasih teman-teman. Silakan Baik, buka terima kasih. kamera. Saya ambil 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Ya, Pak. Oke, Sudah, Pak. terima kasih. Mungkin ada kata penutup dari Coach Getty. Silakan Coach untuk teman-teman semua yang masih setia di dalam web Zoom kita di siang hari ini. Ya. Silakan Coach. Ya, jadi poin utama dari pembahasan hari ini adalah satu. Kita harus mulai berkolaborasi untuk bisa menjadi besar. Ya, ubah cara berpikir berkompetisi menjadi berkompetisi. Sehingga kita bisa melihat bisnis kita ini berkelanjutan dan tambah bermanfaat buat orang banyak di masa depan. Itu aja Pak Jovi, mudah-mudahan sangat bermanfaat dan saya terbuka untuk teman-teman menghubungi saya atau menghubungi NQA ya untuk kita memberikan pelatihan tambahan lebih detail dari apa yang saya sampaikan. Silakan, saya terbuka untuk itu. Terima kasih buat semuanya. Oke, terima kasih banyak Coach. Terima kasih Coach Getty. Terima kasih teman-teman semua udah hadir di pagi dan sampai dengan siang hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kita doakan selalu untuk Coach Getty sehat selalu. Amin. Ya. Amin. Bisa sharing ilmunya sering-sering dan nanti kita tunggu kapan kita rencanakan untuk event offline-nya. Kita akan infokan ke teman-teman semua. Tujuannya sama tadi, untuk bisa berkolaborasi bersama. Itu saja mungkin dari saya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.